Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, Salam. Pada kesempatan ini, perkenankanlah saya hendak memberikan kesaksian ringkas tentang bagaimana saya berusaha dapat berdamai dengan hinaan-hinaan yang pernah saya terima dalam hidup saya. Sesuatu yang wajar apabila seseorang pada umumnya akan merasa senang jika ada orang lain yang dapat menerima dirinya apa adanya, menerima dengan segala kekurangan, kelemahan, dan kesalahan yang pernah dilakukannya. Seseorang juga akan senang jika ada orang lain yang memberikan penghargaan tentang dirinya. Seseorang akan semakin senang jika ada orang lain yang memberikan pujian tentang dirinya. Di sisi lain, sesuatu yang wajar pula jika seseorang akan merasa sedih, shock, terpukul, kecewa, marah, tersinggung ketika menerima hinaan, caci maki, bulian, tidak dianggap, diremehkan oleh orang lain. Hinaan-hinaan yang diterima akan membuat dirinya sangat tersinggung dan bahkan kemudian akan membalas dendam lebih daripada apa yang pernah dilakukan orang lain. Hinaan akan dibalas dengan hinaan yang lebih besar. Caci maki akan dibalas dengan caci maki yang lebih banyak. Bahkan jika perlu melaporkan ke pihak yang berwajib atas hinaan-hinaan yang pernah dialaminya. Dan itu juga wajar karena secara hukum positif telah memberikan ruang untuk itu. Sehingga dengan demikian, dengan balasan-balasan yang lebih banyak, ibarat dipukul sekali, memukul 10 kali. Sehingga merasa terpuaskan dan juga menjadi efek jera bagi orang yang pernah menghinanya untuk tidak menghinanya lagi. Dan itu sesuatu yang wajar-wajar saja. Tetapi sebenarnya ada sesuatu yang lebih mulia jika kita bisa melakukannya, yaitu ketika kita dihina, dicaci maki, kemudian kita dibully, dianggap rendah, kita tetap tersenyum, tenang, dan kita belajar dengan hinaan-hinaan itu untuk semakin hidup bijak, semakin dapat hidup lebih baik lagi. Dan kita bahkan kalau perlu berdoa bagi orang yang pernah menghina kita. Kita berdoa memberikan berkat untuk orang yang menghina bagi kita. Karena balasan itu adalah Tuhan yang punya hak. Dan kita hanya bisa berdoa memberikan berkat bagi orang yang pernah menghina dan menganiaya kita. Dan oleh karena itu, saudara-saudaraku, apabila kita menerima hinaan, kita bisa belajar lebih tenang, lebih damai, agar dengan hinaan-hinaan itu kita bisa ditempa untuk menjadi orang yang lebih bijak, lebih kuat. Kita tidak perlu terpuruk, tapi kita bisa membuktikan bahwa dengan hinaan-hinaan tersebut kita tetap bertahan. Bahkan kita semakin terdorong untuk menjadi lebih baik dibandingkan orang yang menghina kita. Tapi di sisi lain, kita juga memberikan berkat dan kita berdoa bagi orang-orang yang pernah menghina kita, agar dia juga sadar dan berlomba-lomba dalam kebaikan dan kebajikan dengan kita, sehingga kita mendapatkan rahmat surgawi. Percayalah bahwa di saat kita lemah, kita bisa memohon kekuatan dan pertolongan dengan doa kepada Roh Kudus dalam Tuhan Yesus Kristus. Tuhan memberkati.